Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin memperlihatkan video yang telah kita kerjakan untuk tugas internal pengauditan. Halo semuanya, nama saya Rizky Muzaki. Saya di sini sebagai auditor 1. Hai guys, nama gue Dava Rabani Putra. Di sini gue sebagai auditor 2. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Maulana. Saya di sini sebagai staf Payron. Halo, nama gue Prisdianto Budi Saputro. Di sini gue berperan sebagai ketua direktur. Bentar ya. Udah mulai. Perkenalkan, nama gue Faisal Rabani. Gue berperan sebagai supervisor. Pak, gimana pengalaman saya diterima kan nih? Ya, saya terima. Ya, perkenalkan nama gue Sabtu, gue berperan sebagai Ardi. Mama, pasti aku bisa buat kamu umroh. Perkenalkan, nama gue Satria. Gue di sini berperan sebagai direktur utama. Diam. Silakan masuk. Di sini saya panggil Anda karena ada hal yang mendesak. Coba Anda lihat ini, laporan keuangan kuartal ini. Profit kita turun karena beban gaji naik secara drastis sebesar 20%. Padahal di sini kita tidak ada rekrutmen baru. Saya curiga ada kebocoran dana. Kenaikan di pos biaya lembur dan gaji start kontrak ya Pak? Betul. Saya di sini menugaskan tim audit internal untuk memeriksa ini sampai tuntas. Di sini saya beri waktu 3 hari. Baik Pak, kami akan laksanakan audit kepatuhan dan operasional mulai besok. Buat secara transparan. Baik Pak, saya permisi dulu Pak. Baik, selamat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar pada sehat semuanya? Terima kasih sudah hadir pada hari ini sesuai mandat direktur Bank. Kita akan memulai audit siklus pembagian. Kita di sini tidak cuma kesalahan, cuma jalankan aja nih kepatuhan dan SOP yang ada di perusahaan ini. Tapi sebenarnya sistem payroll kami sudah ujian saya. Jadi tidak mungkin ada salah itu. Tapi kalau Bapak ingin periksa lagi, apa periksa saja. Tapi tolong jangan Pak. Justru itu Pak, semua otomatis kan kita punya selain data. Jadi kami meminta data karyawan yang kontrak, serta rekapan 3 bulan terakhir karyawan, serta nomor rekening orang perusahaan. Tentunya ada di komputer saya. Nanti saya bikin dulu. Kasih aja semuanya. Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Tapi yang saya lihat dari tim operasional saya Pak ya, posisi datanya bakal akurat sih. Jadi saya siap bantu Bapak tanya untuk mereka. Baik, untuk datanya kami tunggu 1 jam lagi di ruang rapat kerja kami. Terima kasih semuanya. Ketua, coba lihat ini. Saya menunjukkan suatu temuan yang gila. Apa ini? Setelah saya melakukan vouching, ada 3 nama, yaitu Budi, Susi, dan Anto. Mereka menerima gaji full lembur selama 40 jam, tapi ada kejanggalan yang terjadi. Setelah saya lihat-lihat, tidak ada fingerprint. Lognya kosong, error juga. Ya, betul. Setelah saya cek, mereka selama 3 bulan daftar hadirnya manual, tetapi tidak ada daftar fingerprint yang ada tertera di sini. Kayaknya ini kasih dosen ya dan paling Pak. Kita harus cek dan harus datangin pabrik sekarang. Jangan langsung turun dulu. Lebih baik kita konfirmasi ke sekretaris ops dulu. Suruh dia kemana? Baik Pak.
pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, saya adakan rapat hari ini untuk kepentingan audit. Kami tim audit akan mengajukan 3 pertanyaan sudah standar audit dan akan kami tanyakan kepada masing-masing pihak. Mohon dijawab dengan jujur semuanya karena jawaban ini akan kami dokumentasikan dan akan kami kirimkan kepada Bapak Direktur sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya untuk perusahaan ini. Baik, pertanyaan pertama boleh ditanyakan langsung Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui keberadaan fisik karyawan atas nama Budi, Anto, dan Susi di perusahaan ini? Tidak Pak, saya hafal semua anggota tim saya. Nama-nama itu tidak pernah bekerja di divisi saya Pak. Baik, kalau Bapak? Saya juga tidak pernah melihat orang-orang itu secara langsung, Pak. Kalau Bapak manajer HRD? Iya, mereka tenaga bantuan dari pusat, kerjanya mobile dan tidak selalu berada di kantor. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak mengakui keabsahan tanda tangan formulir lembur pada bulan Agustus ini? Tidak Pak. Itu bukan tangan saya. Ini jelas dipalsukan Pak. Kalau Bapak? Saya tidak tahu itu asli apa palsu. Saya menerima berkasnya sudah seperti itu. Kalau Bapak HRD? Itu asli. Mungkin supervisor lupa karena ada banyak dokumen yang harus ditandatangani. Baik, pertanyaan terakhir dari saya berdasarkan instruksi siapa data penggajian Budi, Anto, Susi itu diproses Pak? Yang jelas itu bukan dari saya Pak. Saya tidak pernah memberi instruksi itu apapun pada mereka. Mohon Bapak dijawab dengan jujur. Instruksi itu dari Pak Manajer HRD. Beliau yang memberi catatan manual untuk input data mereka. Pak, Itu sistem memproses otomatis, bukan instruksi siapa-siapa. baik. Nampaknya jawaban dari ketiga pihak saling bertentangan. Berdasarkan teknik cross confirmation, kami menemukan indikasi kuat adanya ghost employee. Wawancara dan rapat hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah berkumpul. Hari ini rapat terakhir. Berdasarkan 2 audit hari ini, kami menemukan adanya fraud yang material. Fraud apa? Kalian jangan sembarangan ngomong ya, anak baru. Bapak HRD, kami menemukan pembayaran gaji 3 karyawan hantu senilai 45 juta. Ini buktinya. Itu karyawan freelance. Mereka kerja remote. Bohong. Di data saya, mereka tercatat di divisi saya Pak. Dan tantangan saya dipalsukan di form lembur ini. Bapak mau jelaskan apa lagi? Mungkin admin salah input. Staf payroll, kamu yang salah kan? Maaf Pak, Bapak yang suruh saya. Bapak yang ngasih rekening itu ke saya. Saya masih ada bukti chat WhatsApp Bapak suruh input itu. Stagnan. Udah Bapak, nggak usah bohong lagi. Data Bapak itu sudah masuk ke kita dan itu juga terinput KTP Bapak di bank itu. Udah lah, nggak usah bohong. Oke, saya mengaku. Saya butuh uang itu untuk membayar cicilan pinjol saya. Saya pikir di bersih itu nggak akan ketahuan karena perusahaan untung besar. Baik, pengakuan kamu saya terima. Rapat kita tutup dan ini akan saya lapor ke direktur. Kamu buat malu perusahaan ini. Saya benar-benar kecewa. Maaf Pak. Selamat sore semuanya. Saya sudah dengar laporan dari ketua auditor. Saya sangat kecewa kepada manajer HRD. Kepercayaan saya, Bapak salah gunakan. Maaf Pak Direktur. Saya akan menerima semua sanksinya. Baik, agar hal ini tidak terjadi lagi, kami sudah membuatkan rekomendasi auditnya. Boleh tolong dibacakan Pak? Untuk yang pertama, HRD tidak boleh memegang akses input gaji, harus dipisahkan ke keuangan. Yang kedua, absensi dan payroll harus terintegrasi sistem fingerprint atau Face ID, menolak input manual tanpa otorisasi direktur. Dan yang terakhir, melakukan cek fisik karyawan secara berkala. Rekomendasi saya terima. Silakan untuk manajer HRD pergi ke ruangan
legal untuk pemrosesan PHK dan pengembalian dana. Untuk tim audit, saya suka dengan kinerja kalian. Terima kasih, kerja kalian bagus. Kasus ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Jadi di sini kesimpulannya, ghost employee bukan hanya masalah administratif, tetapi indikasi kegagalan pengendalian internal. Oleh karena itu, internal audit berperan sebagai alat pengawasan yang memastikan keakuratan data karyawan, efektivitas sistem penggajian, dan pencegahan kecurangan demi terciptanya organisasi yang transparan dan akuntabel. Terima kasih. Terakhir ada pantun. Pergi ke pasar membeli teri, perginya jalan kaki. Artinya, sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Udah.